Halo sahabat UT Kupang, jumpa lagi dalam podcast UT Kupang, mari Omong. Episode hari ini saya Indi Mangi sudah ada di studio pada sore hari ini. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Dr. Andus Yosudarso MPD. Nah, beliau ini adalah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Terbuka. Halo, selamat sore Bapak. Sore, Indi. Waduh, ini Bapak kalau sahabat UT Kupang juga nih yang masih ingat ya, mahasiswa-mahasiswa UT Kupang yang masih ingat juga, Pak Yos, Bapak ini adalah Direktur UT Kupang periode 2019 sampai 2023 ya Pak ya. Waduh, ini masih sehat bugar, seger sekali. Sehat. Bersama tentunya teman-teman di sini sehat semua ya. Amin. Nah, Bapak sebelum kita masuk ke obrolan kita ini Pak, Bapak boleh sapa dulu seluruh sahabat UT Kupang yang menyaksikan program kita pada hari ini. Silakan Pak. Halo, selamat sore mahasiswa UT Kupang di seluruh pelosok tanah Kupang, NTT yang kaya raya, indah dan menawan. Salam sehat, sukses selalu. Yaudah, singkat padat jelas dengan doa salam sehat untuk semua sahabat UT Kupang ya. Nah, Bapak boleh diceritain sedikit dimention dulu nih Pak, agenda kunjungan Bapak ke Kupang kali ini nih dalam rangka apa sih Pak? Nah, kunjungan saya ke sini memang ini di luar dugaan saya. Betul ya. Selain saya bernostalgia dengan Kupang, saya masih ingat bagaimana kita ya betul. berkunjung ke daerah-daerah yang di Kupang yang sangat indah luar biasa dan membuat saya semangat ya tentunya untuk meningkatkan SDM yang ada di NTT ini. Betul. Sampai ke pelosok-pelosok ya. Dan di momen yang pas ini kebetulan ada wisuda ya. Betul. Jadi saya diundang sebagai narasumber untuk seminar. Betul. Besok pagi. Jadi tentu ini memberikan kesempatan pada saya untuk bisa memaparkan apa sih tentang UT itu ya, bagaimana generasi yang akan datang. Gitu. Betul, dalam mempersiapkan generasi ya, betul, yang unggul melalui wisudawan wisudawati dalam seminar nanti. Ya, tentunya yang kuliah di UT karena sudah memperoleh bekal yang cukup banyak. Betul. Tentunya ya mumpuni ya, kita bilang kalau anak muda apa ya, artinya adaptif lah, bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Betul. Wow, keren. Nah, untuk itu sahabat UT Kupang, kita akan langsung saja dengan topik kita pada hari ini di episode kali ini, yaitu UT untuk semua menyiapkan generasi emas 2045. Baik sahabat UT Kupang, kita juga bakalan membahas bagaimana sih caranya UT membuka akses pendidikan juga untuk semua kalangan dan apa saja peran dari generasi muda dalam mewujudkan visi besar tahun 2045 ini, dan pastinya sudah bersama-sama dengan Pak Yos di sini dan kita akan membahasnya lebih bisa dipahami oleh seluruh sahabat UT Kupang yang menyaksikan. Mudah-mudahan bisa menjawabnya dengan betul pas gitu ya, sesuai dengan apa namanya ya passionnya anak-anak. Iya, lebih masuk, lebih relate ya Pak ya. Iya. Nah mungkin ini sebelum kita ngobrol-ngobrol lagi nih, mungkin Bapak bisa disesuaikan lagi Pak, ini kayaknya mikrofonnya agak kurang dekat ya. Kurang dekat ya. Di kode-kode sama Bahtiar nih Bapak dari tadi. Oke, baik nih Bapak. Yang pertama nih, menurut Bapak apa aja sih tantangan utama dalam menyiapkan generasi emas 2045 seperti yang digadang-gadang oleh pemerintah kita saat ini? Ya, tentunya ini memang sesuatu yang luar biasa ya. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana pemerataan akses pendidikan. Betul. Yang berkualitas. Nah, tentunya di sini UT itu sudah menyiapkannya semua itu ya. Jadi ya tentunya dengan pendidikan jarak jauh itu memastikan bahwa semua lapisan masyarakat termasuk juga daerah 3T, karena banyak yang bilang kalau Kupang itu masuk daerah 3T ya. Tapi ya tidak usah diperpanjang tentang 3T-nya itu sendiri gitu. Betul, ya. Tertinggal terjadi. Sebetulnya sekarang dengan akses yang mudah itu memperdekat, menyatukan semua informasi sehingga bisa dijangkau. Kemudian juga perlunya penguatan literasi digital. Karena kalau tidak mengikuti perkembangan itu tentunya akan tertinggal.
walaupun di NTT itu menurut saya sih tidak sebagian infrastrukturnya untuk jaringan itu terkendala atau Betul. kurang, tapi Iya. banyak kabupaten-kabupaten yang tentunya sudah punya juga jaringan yang baik ya, dan sekarang mungkin jauh lebih baik ya dibanding waktu tahun-tahun ketika saya memimpin di sini ya, tahun 19 karena waktu itu ada juga tragedi Seroja, Badai Seroja, gitu betul. ya, kan memporak-porandakan infrastruktur yang ada. Betul. Namun demikian dengan kecepatan penanganan itu bisa ditanggulangi. Nah, kemudian hal yang lebih penting lagi adalah karena fasilitas yang sudah ada itu sangat mendukung ya, walaupun belum merata seluruhnya. Yeah. Itu adalah meningkatkan kemandirian belajar. Nah, karena UT sebagai perguruan tinggi pendidikan jarak jauh itu tentunya sudah memfasilitasi untuk masyarakat belajar dengan kemandirian yang kuat. Dan diuntungkan lagi bahwa UT itu ada di wilayah timur, sehingga dia itu bisa beraktivitas lebih awal. Ya betul. Tentunya seseorang atau siapapun yang bekerja lebih awal, beraktivitas lebih awal, tentunya jauh lebih baik dibandingkan yang terlambat. Nah, gitu. Jadi memperoleh informasi lebih cepat, sehingga kalaupun terjadi terjadi gangguan terhadap infrastruktur atau jaringan itu, paling tidak dia sudah ada spend waktu untuk bisa mengikuti ketertinggalan itu. Jadi memang karena di UT itu kemandirian belajar sangat dituntut, jadi mahasiswa ketika mendaftar pun sudah harus disiapkan dengan bahan ajar, baik cetak maupun digital, dan itu sebagai modal yang sangat berarti. Artinya itu juga bisa dijadikan sebagai pengganti dosennya kalau di perguruan tinggi. Kalau ini sebagai ya langsung bisa belajar gitu, tidak harus menunggu kapan seorang pengajar itu datang, tidak seperti itu. Tapi dimanapun Anda ketika sudah menjadi mahasiswa siap belajar seketika itu juga. Kemudian juga perlu adanya inovasi pembelajaran dan kurikulum yang adaptif. Dan UT sudah menerapkan itu semua. Jadi ya banyaklah inovasi-inovasi perbaikan untuk UT yang tentunya bisa mengakomodasi semua kebutuhan mahasiswa untuk bisa belajar mandiri. Kemudian juga memang yang lainnya itu bisa membangun soft skill dan karakter. Nah, ini sangat pentingnya. Jadi soft skill itu sangat diperlukan, dan juga karakter, karena sekarang ini tentunya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu tidak sebanding dengan pembangunan karakter. Nah, UT sudah memfasilitasi semua itu dengan bahkan sekarang ada sudah ada materi ajar ya, buku bahan ajar yang harus dipelajari untuk semua mahasiswa UT. Bukunya itu tentang belajar digital dengan etikanya ya, saya lupa itu judulnya. Nanti kemarin sudah saya lupa itu kodenya, ada kode mata kuliahnya ya, dan itu harus diambil oleh mahasiswa aja tentang pembelajaran kekinian dengan teknologi digital. Itu kemudian juga ya UT memang ini jadi cukup panjang sampai ke ujung nih. Jadi menyiapkan juga lulusan yang punya berdaya saing global. Dengan itu tadi, dengan kemampuan teknologi, kemampuan literasi, dan tentunya ini yang menjadi bekal bahwa dia itu tidak akan tertinggal, jadi bisa bersaing. Makanya tidak heran kalau kita ungkit lagi seberapa banyak yang lulus CPNS tempo hari. Tidak lain adalah punya keunggulan tersendiri, jadi dibandingkan alumni perguruan tinggi lain. Karena sekarang itu apa-apa serba pendaftaran online, ujian online gitu. Jadi tidak lagi harus dengan datang ke suatu tempat yang memerlukan waktu, kemudian bagaimana dia harus menyiapkan diri. Jadi banyak tantangan yang secara fisik mengganggu gitu ya, jadi kendala. Sementara kalau sudah di UT itu dia sudah terbiasa. Nah, itu adalah keuntungan yang luar biasa ya. Wow, itu tantangan-tantangan itu tuh yang sudah ternyata di cover oleh UT dan difasilitasi oleh UT kepada seluruh mahasiswanya Pak ya. Wow, ini luar biasa. Nah, kemudian Bapak bisa jelaskan lagi nih Pak, apa saja sih kontribusi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul untuk 2045 oleh Universitas Terbuka sendiri Pak? Ya, itu tadi memang tidak lepas dari yang awal tadi saya ceritakan. Jadi tentunya
dengan meningkatkan akses pendidikan ya, tinggi yang inklusif dan merata. Nah, tentunya mahasiswa yang ada di Indonesia ya, itu dengan kehadiran UT ya mereka memang terlayani. Jadi bahkan kita kalau boleh sombong kali ya, tidak hanya Indonesia gitu. Betul. Sudah bisa menjangkau sampai ke negara-negara ke 50 ya Pak ya. negara. 50 negara gitu. betul. Yang orang lain mesti berpikiran tentang nasional atau bahkan ya kalau universitas, maaf misalnya kalau yang di provinsi kan hanya sebatas provinsi ya. Kalau kita kan tidak ada batasan lagi, tidak ada batas tentang provinsi, tidak ada batas tentang wilayah, semua kita bisa tembus semua gitu. Jadi ya seperti itu. Kemudian juga mengembangkan model pendidikan jarak jauh yang berbasis teknologi. Jadi kita kembangkan semua. Jadi kan makanya lagi-lagi ini adalah keuntungan yang kita miliki ya, UT miliki. Pada saat awal terjadi pandemi, ketika perguruan tinggi lain boleh dibilang ya kebetulan ya kolaps gitu, jadi tidak bagaimana, kok ini di luar prediksi mereka. Ya betul. Jadi banyak perguruan tinggi yang meliburkan mahasiswanya. Ya. Nah kalau kita kan tetap berjalan dengan inovasi-inovasi terbaru. Misalnya saja bagaimana ujian harus datang. Nah akhirnya kita dengan menggunakan ada pemberian tugas ujian yang juga tidak yang soal yang diujikan tentunya kan memang soal mata kuliah yang benar gitu ya. Jadi tidak main-main, itu sudah seperti soal-soal yang biasa dilakukan yang mereka ikut ujian gitu ya. Jadi sudah terlatih ya Pak ya. Sudah terlatih. Betul, nah itu pun memang pada awalnya itu sangat mahasiswa tuh beradaptasi sangat beradaptasi. Butuh effort sekali mahasiswa kita. Effort sekali. Betul. Jadi bagaimana waktu awal ya, pandemi Pak ya? Ketika ujian ada yang ya boleh dibilang teman-teman di Kupang sendiri itu luar biasa sampai mengawal teman-teman ujian itu sampai dia bisa mengerjakan tugas, kemudian mengupload ya dan mengirimkannya, itu kan juga perlu belajar sendiri. Tapi karena dengan kesabaran dari tim-tim yang ada di Kupang ini ya betul, saya sangat boleh bilang acung jempol ya, luar biasa gitu, sampai bahkan ada para manajer itu sampai jam 2 malam mengawal untuk membimbing mereka untuk bisa menjawab sampai selesai. Hanya lucunya waktu itu ada pertandingan bola, jadi ketika tugas harus dikerjakan batas waktunya habis. Itu yang kemudian juga kita juga menerapkan kurikulum yang responsif terhadap perubahan. Jadi itu memang ya keunggulan kita juga, karena kalau sedikit menyinggung UT itu kan sudah PTNBH ya. Jadi tentunya diberikan kewenangan untuk bisa membuka program-program studi baru dan kurikulum baru yang adaptif gitu ya. Jadi yang sesuai dengan permintaan yang di masyarakat. Nah selain itu juga membangun karakter jiwa yang nasionalisme. Itu nggak mudah memang. Tapi dengan adanya UTDJ itu bisa bersatu ya. Karena dengan tentu dengan teknologi, kita nih sama-sama mahasiswa UT tentunya bisa dia berkomunikasi antar mereka. Gitu. Dan di dalam pembelajaran kan ada, misalnya kalau tutorial online itu kan ada, dia mahasiswa itu tersebar dari semua yang ada di tanah air, bisa masuk dalam kelas yang sudah dibagi-bagi karena jumlah kelasnya cukup banyak ya Pak. Ya kemudian juga fleksibilitas belajar untuk menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi. Nah, itu ya karena memang kita sudah siapkan semuanya. Iya. Ini kita break lagi nih. Iya. Kemudian juga mendorong pendidikan sepanjang hayat, lifelong learning. Ya. Gitu dulu barangkali. Baik Pak. Nah berarti itu Pak, bahwa UT itu semakin kuat sekali dalam membentuk karakter mahasiswa biar bisa mampu menghadapi perubahan ya Pak ya di era revolusi industri 5.0 tadi. Nah kemudian nih Pak, boleh diceritakan sedikit nggak Pak, kan Bapak kan udah pernah jadi kepala di UT Kupang, terus sekarang juga sudah balik kembali ke UT Pusat. Mungkin ada tidak sih Pak kisah-kisah yang unik dari mahasiswa UT yang inspiratif yang bisa Bapak bagikan sekarang? Silakan Pak. Ya,
kadang-kadang ya saya kalau melihat mahasiswa UT ini, aduh luar biasa ya perjuangannya gitu ya, dan sangat menginspirasi sekali. Iya. Ya bagaimana tidak ya, mahasiswa UT itu tadi saya katakan bahwa mahasiswa UT itu tidak hanya di Indonesia, Iya. tapi juga di 54 negara, dan itu terus berkembang. Walaupun di setiap negara itu memang jumlahnya tidak seperti di Kupang lah sampai 1.000 atau 2.000. Di sini kan misalnya di Kota Kupang kan lebih 2.000 ya, atau di Maumere juga banyak, kemudian di ND tempatnya juga banyak. Nah, kalau di negara-negara yang menjauh di sana itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak, ada 200, ada yang 300. Nah, kemarin pun ketika saya diminta oleh dari UT luar negeri, Pak coba bisa memberikan tentang tutorial gitu ya, bagaimana cara tutorial di UT. Nah, memang untuk mahasiswa-mahasiswa yang mahasiswa UT lah pokoknya, tidak di Indonesia maupun di luar negeri, itu perjuangan mereka luar biasa. Perjuangan mereka, jadi karena di UT itu dituntut kemandirian belajar yang tinggi, tapi dia juga tidak semata-mata hanya kemampuan belajar yang tinggi saja, kemandirian belajar yang tinggi, tapi juga difasilitasi oleh UT. Jadi kalau dia kemampuan kemandirian belajar yang tinggi tanpa fasilitas, tentunya kan tidak akan berhasil juga. Nah, kalau di UT tadi saya katakan bahwa ketika Anda menjadi mahasiswa UT itu kan sudah diberikan dengan bahan ajar cetak dan digital. Dan itu adalah satu fasilitas yang luar biasa. Mana yang paling dia sukai untuk bisa belajar, menimba ilmu sesuai dengan apa yang dia pilih ya, artinya yang konsen dia kemana, apakah ke pemerintahan atau ke manajemen atau ke hitung-hitungan, misalnya akuntansi atau ke hukum, itu semua ada, dan kita akreditasinya juga oke semua. Bahkan di akreditasi untuk internasional ya di FEB sudah ada, di FISIP sudah ada. Kalau akreditasi institusi sudah A, dan kita memang ya boleh dibilang tidak ada kurangnya ya saat ini ya gitu ya. Jadi itu, dan kondisi ini untuk mahasiswa-mahasiswa UT yang ada di menjauh di sana, baik kalau di Kupang itu yang di pelosok tanah air, dia memang mau tidak mau mengikuti apa maunya UT, artinya layanan-layanan apa yang dimiliki oleh UT, mereka harus belajar dan harus bisa. Wah, nah kalau di UT yang tempoh hari yang tadi saya katakan itu mereka untuk mencari sinyal kan ada ya di sini, dan ini asli ya di Kupang itu sampai naik pohon dia, naik pohon untuk mencari sinyal. Bahkan kemarin saya lupa nih membawa ada Mutiin, mungkin sudah selesai ya kalau mendengarkan. Mutiin juga nih dia ketika mencari sinyal dia harus naik ke bukit. Dan kebetulan di bukit itu sudah dibuatkan saung oleh Pak Lurah ya gitu ya. Kemudian harus membawa perbekalan, pembekalan sampai charger, kemudian laptop gitu dan makanan. Tetapi dia juga belajar teknologinya. Jadi dia kan harus mengatur waktu kapan sinyal itu yang bisa, coba bisa bayangkan. Jadi struggle, jadi gigih berjuang gitu. Dia harus bisa tahu cuaca seperti apa nih kalau dia bisa ikut tuton gitu misalnya ya. Kalau hujan tidak mungkin, dan dia memang karena naik ke bukit itu dingin. Di Mutiin ini ada di Sumba Timur. Jadi dia cerita juga kalau ke Sumba itu harus naik kendaraan berapa jam, 6 jam, dan harus nunggu gitu ya. Itu secara fisik sudah berjuang ya. Tetapi otaknya juga diperlukan itu. Dia sudah bisa memikirkan, wah saya harus menyiapkan segala keperluannya. Memperkirakan segala strategi ya Pak. Strategi itu kan bukan hal yang mudah. Gitu. Dan memang dia lulus, dan lulusnya juga bukan abal-abal, artinya tidak asal lulus, tapi dengan hasil yang memuaskan. Bisa dibayangkan yang sesulit itu pun mereka bisa. Nah kemudian kalau yang di luar negeri itu mereka memang mencari kesempatan untuk belajar itu bukan hal yang mudah. Apalagi sebagai tenaga yang bekerja, misalnya ada yang di industri atau ada yang di rumah tangga gitu ya, ataupun ada yang di resto ya. Dia harus bisa menyiasati kapan saya belajar. Tapi kalau anak-anak sekarang kan tentunya tidak terlalu tertinggal dengan teknologi. Jadi mereka, apalagi anak sekarang dengan colek-colek saja gitu, dengan jari jemari yang itu aja dia dengan cepat ya bisa mengirim pesan-pesan. Kemudian bahkan ya itu tadi, kalau misalnya dia punya tuton juga bisa dengan HP gitu, atau dengan tab dan sebagainya. Dan bahkan yang misalnya kayak di Hong Kong, kemarin tuh di Jepang ya, di Jepang tuh banyak sekali kemarin, sehingga saya coba aja pakai menyapanya dengan bahasa Jepang walaupun tatih gitu ya. Dan mereka memang mengatur waktu itu belajarnya.
Jadi mungkin ada perbedaan waktu, di satu sisi memanfaatkan memberikan kesempatan buat mereka ya. Jadi kapan dia bekerja dan kapan dia mulai belajar. Dan yang diuntungkan juga adalah tenaga-tenaga atau mahasiswa UT yang ada di luar negeri diberikan kesempatan oleh misalnya kalau yang dia yang PRT ya, misalnya itu dia dibandingkan Anda harus keluar, lebih baik Anda kuliah. Betul. Jadi diuntungkan. Kemudian dan mereka memang ada saat-saat untuk bertemu, untuk saling sharing, saling pengalaman. Nah, di situ lebih menguatkan mereka. Jadi mereka saling bahu membahu, apa yang kita bisa bantu gitu. Jadi akan sangat enak sekali, walaupun jarak berjauhan, tapi suatu saat mungkin mereka bisa mengadakan pertemuan dan ada memang perkumpulan mahasiswa kita di sana. Wow. Jadi luar biasa. Beda ya Pak ya, struggle-nya sebagai mahasiswa UT dan juga dari mahasiswa universitas konvensional lainnya pasti beda ya Pak ya, struggle-nya sampai segitunya. Tidak mengecewakan. Jadi memang karena dia kalau istilahnya tuh ngulik itu itu bahasa apa? Pokoknya dia itu mengikuti, mempelajari teknologi itu secara sabar, kemudian juga dengan telaten gitu ya. Sehingga mereka tidak salah kirim nih, misalnya menerima tugas itu. Kadang-kadang ada yang terlambat kirim tugas. Saya tanya, kok ini tugas belum dikirim? Ternyata dia pindah ke lokasi yang jauh dan sulit jaringan. Gitu. Tapi kalau itu dia bisa cepat. Artinya anak-anak yang kalau di luar negeri ternyata tidak terlalu sulit, seperti di Indonesia yang infrastrukturnya belum merata. Gitu kan, seru sekali memang. Wow, itu banyak sekali ya Pak ya. Itu salah satu dari begitu banyaknya pengalaman mahasiswa UT yang sangat beragam dan inspiratif yang bisa kita dengarkan. Di sana. Betul. Pulang bawa dolar dan pulang bawa ijazah. Bawa ijazah, tiba-tiba aja nih langsung pesta di kampung halaman. Udah wisuda ya, dengan perjuangan yang tidak semua orang bisa lihat nih ya Pak ya. Dan ketika wisuda kan kalau di UT itu publishnya juga luar biasa. Teman-teman bisa lihat di TikTok saja atau di YouTube ya. Itu apapun kejadiannya gitu itu ada. Dan biasanya kita kalau wisuda pun sangat unik ya di UT Pusat. Mungkin di sini juga kalau saya waktu kita kan unik juga ya. Jadi ada yang kuliahnya bareng, masuknya bareng, wisudanya bareng, suami istri ada, kakak adik ada ya Pak ya. Ada. Di UT itu keren lah. Tidak ada satu perguruan tinggi dimanapun menurut saya ya yang bisa bapak, ibu, anak bareng sekaligus dalam satu perguruan tinggi ya Pak ya. Wow, luar biasa. Nah berikutnya nih Pak, apa pesan yang bisa Bapak sampaikan untuk generasi muda yang di Indonesia dan sedang berjuang berkuliah mengambil pendidikan jarak jauh khususnya di universitas terbuka? Apa yang bisa Bapak sampaikan? Silakan. Ya tentunya memang ini perlu kemandirian ya. Kemandirian, kemudian kedisiplinan, ketekunan, dan juga daya tahan mental yang tinggi. Jadi itu memang sangat diperlukan, dan juga jangan melupakan budaya dan karakter kita. Noted. Wow, itu singkat padat tapi benar-benar kalau kita bisa ikuti maka niscaya jadi generasi unggul ya Pak ya. Betul. Pastinya. Itu yang harus kita miliki. Betul, karena pintar aja itu tidak cukup ya Pak ya. Betul. Di zaman sekarang ini. Oke, lanjut Bapak. Apa harapan Bapak nih untuk universitas terbuka dalam 10-20 tahun yang akan datang? Apa harapannya Pak? Tentunya UT ini harus semakin inovatif. Iya. Ya, itu kemudian juga inklusif. Adaptif. Tetap ya Pak ya, inklusif. Ya itu tetap kita harus tetap adaptif karena tetap mengikuti perkembangan. Kemudian juga semakin kuat dalam membangun karakter dan kepemimpinan nasional. Di situ jadi kita tidak jangan sampai terabaikan. Itu sangat penting karena itu adalah jati diri bangsa ya. Kemudian juga semakin menjadi motor penggerak budaya pembelajaran sepanjang hayat. Jadi terus berkelanjutan. Nah itu yang harus dijaga. Begitu. Dan pastinya jaya ya Pak ya. Jaya. Amin ya, semoga UT semakin jaya. Dan yang terakhir nih, boleh Bapak sampaikan kelebihan UT ini. Saya mau nantangin Pak Yos buat
sosprom dulu, marketing dulu. Apa yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan kelebihan-kelebihan UT dibandingkan perguruan tinggi lain supaya masyarakat yang ada di NTT ini makin mantap untuk memilih UT dan bukan perguruan tinggi yang lain. Silakan Pak. Kalau kelebihannya banyak ya sebetulnya ya. Banyak banget ya Pak ya. Udah di-spill dari awal iya, tadi nih Pak. Awal kita bisa terbuka, betul. fleksibel. Terbuka itu siapapun bolehlah kuliah di UT. Betul. Yang penting dia punya tamatan SR sederajat. Ya. Ya, itu tidak juga dibatasi usia. Betul. Tidak juga dibatasi sukunya apa, usianya berapa, dari mana, itu tidak ada. Terbuka di UT. Kemudian juga ya fleksibel. Fleksibel. Jadi kuliah di UT, saya tadi aja ketemu di pesawat itu dia dari Batam, kemudian dia ditugaskan di yang ikan pos di mana tuh? Lembata. Lembata. Dia bilang, aduh, ketika itu Bapak di mana Pak? Dia itu, saya pingin kuliah di UT itu. Ya. Waduh. Iya. Ketika itu dia sudah tahu juga, oh UT Pak, saya mau kuliah di UT Pak, tapi saya D3. Bisa RPL gitu. Tapi saya ingin jurusan lain, boleh, saya bilang gitu kan. Jadi ingin fakultas hukum Pak, boleh, ada. Saya bilang, itu juga akreditasinya A, saya bilang gitu kan. Jadi ya memang ya fleksibel, saya bilang mau kuliah dari mana bisa, ujian dimanapun bisa. Artinya dengan syarat ya, artinya kalau misalnya dia ujian kan tidak langsung saya mau ujian di Singapura, tapi harus melapor baru bisa diujian di sana. Karena kita ada di 54 negara kalau itu negara lain. Tapi kalau di Indonesia di semua provinsi dan kabupaten juga ada. Iya, betul. Nah itu jadi belajarnya bisa kapan saja, di mana saja, ujian pun begitu. Karena kan sekarang mobilitas kita kan sangat tinggi. Ya. Jadi seorang itu bisa kapan saja, di mana saja, bisa pergi kemana saja, tentunya dengan perencanaan yang matang. Kemudian juga akses pendidikan untuk semua kalangan, itu tadi tidak dibatasi oleh dia itu dari kalangan apa, dia mau pegawai, dia itu mau pengusaha, dia itu mau pedagang, bahkan sekarang hampir semualah. Tidak ada batasan. Semua kalangan masyarakat ya Pak. Ngomong-ngomong, teman kita sudah selesai belum ya, Leonardo Lazaro, udah lost kontak Pak. Aduh, kemana nih, sibuk ke bisnis. Benar. Nah kemudian juga pendidikan yang setara dan perguruan tinggi konvensional. Jadi kualitas pendidikan yang setara. Jadi kita boleh dibilang ya tidak beda juga. Bahkan kalau kita boleh dibilang kita kan termasuk perguruan tinggi berbadan hukum yang ke-21. Jadi itu semua tatanan-tatanannya sudah lengkap, diberikan keluasan dalam membuka program studi dan sebagainya. Jadi ya oke banget lah kalau menurut saya sih. Kalau di sini oke banget apa ya? Iya dong, oke banget juga dong Pak. Iya, jadi yang ya kalau saya bilang apapun mimpi Anda bersama UT bisa menjadi nyata. Betul, jargon baru ya Pak ya. Wah keren sekali nih Pak. Jadi semua kalangan bisa kuliah di UT ya. Iya, biaya terjangkau. Perguruan tinggi negeri pula ya Pak ya. Negeri pula, PTNBH. Jadi wah udah menurut saya sih. Makanya dari hari ke hari jumlah mahasiswa itu kan terus naik ya. Betul. Sekarang sudah hampir 700.000 lebih. Jadi karena ketika saya tengok kiri kanan sini, ketika saya tahu dia mereka tahu saya di UT, langsung bertanya. Betul, tetangga saya baru pindah, ketika Pak, Bapak dinas di mana? Di UT. Oh saya mahasiswa UT Pak, fakultas hukum. Bahkan ada teman yang sudah S2 sebetulnya ya, dia ambil lagi fakultas hukum karena menurutnya sangat penting untuk saya untuk mengetahui tentang ini. Jadi banyak sekali hal-hal yang unik yang ternyata masyarakat Indonesia masih banyak yang ingin kuliah dengan model kekinian. Betul. Karena dia kan bisa bekerja. Gitu. Yeah. Dan di kota-kota besar banyak sekali itu sambil menunggu waktu pulang karena padat di jalan, dia kuliah lagi di UT. Wow, luar biasa. Banyak yang kurang. Mari kayak bergabung ke UT, tidak rugi. Lebih cepat, lebih baik. Betul. Jadi jangan tunda-tunda untuk melakukan hal yang baik demi masa depan membangun bangsa. Betul.
Wah, ini obrolan yang sangat menarik bersama dengan Pak Yos ya. Terima kasih banyak Bapak di tengah kesibukannya mempersiapkan untuk menjadi narasumber dalam seminar akademik besok. Bapak masih berkenan hadir untuk berbagi bersama kami di podcast UT Kupang Mari Ba Omong ya Bapak. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat selalu Bapak dan keluarga. Dan pastinya melalui obrolan ini kita semakin tahu dan mengenal bahwa Universitas Terbuka hadir untuk semua tanpa batas ruang dan waktu, bahkan menjadi jembatan menuju masa depan Indonesia yang gemilang. Untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan, mari terus belajar, beradaptasi dan berkontribusi karena Indonesia Emas 2045 dimulai dari langkah-langkah kecil kita hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak, dan untuk sahabat UT yang menyaksikan, jangan lupa video ini untuk di like, komen, dan share ke semua kenalan-kenalan Anda supaya makin banyak orang-orang yang mengenal Universitas Terbuka dan tidak ragu lagi untuk bergabung bersama kami. Akhir kata saya Indi bersama-sama dengan Bapak Yos. Waduh, nama yang tidak asing ya, sahabat UT Kupang. Kami mohon maaf jika ada salah kata ya, mohon maaf juga jika ada penggunaan kata yang salah di dalam obrolan kami sepanjang tadi. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan teruslah membangun masa depan bangsa kita semua. Sampai jumpa.